Hasil survei Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan terdapat 3 tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai bacawa pres dengan angka yang tidak terpaut jauh. Ketiganya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Bagaimana upaya partai politik yang mendukung tokoh-tokoh itu untuk dipilih mendampingi capres yang sudah ada? Kami membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Doli dulu, karena Ridwan Kamil ini adalah kader Golkar dari hasil Litbang Kompas. Tapi kan sejauh ini hasil terakhir Golkar ini masih mengajukan Pak Erlangga namanya. Bagaimana Golkar menyikapi hasil survei ini? Ya tentu saya kira kita berterima kasih juga ada kader Golkar yang kemudian masuk dalam deretan nama-nama yang disurvei tertinggi untuk calon wakil presiden. Tetapi kami sampai saat ini Partai Golkar itu belum merubah keputusan soal siapa yang akan kita calonkan sebagai cawapres atau cawapres. Ini berdasarkan putusan musyawarah nasional, kemudian di Rapimnas dan Rakernas. Nah, memang kita sudah putuskan calon presiden kita sebagai konsekuensi kita bergabung membangun kerjasama politik berkoalisi dengan Gerindra, kemudian PKB dan PAN itu adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi di dalam 3 keputusan tertinggi di partai itu, putusan akhir terhadap putusan capres dan cawapres itu kita sudah memberikan mandat kepada Pak Erlangga Hartarto. Jadi ada 2 hal ya. Jadi pertama kita belum mengunggah putusan. Kalau ditanya siapa ya tentu kita prioritas utamanya adalah Pak Erlangga Hartarto, dan kemudian mengenai siapa dan pada akhirnya keputusan akhirnya itu seperti apa itu nanti akan ditentukan oleh Pak Erlangga Hartarto yang sudah diberikan mandat baik itu dari Munas, Rapimnas, dan Rakernas. Oke, kansnya Mas Sandi seperti apa masuk deretan di survei elektabilitas bacawa pres tertinggi, tapi peluangnya di koalisi bersama PDIP masih terbuka lebar atau tidak? Ya, kalau melihat tren hasil survei, tentu peluang Pak Sandiaga Uno mendampingi Pak Ganjar itu masih sangat besar, masih terbuka lebar. Semua masih dalam tahap proses negosiasi politik dengan teman-teman di PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati selaku Ketum PDI Perjuangan. Tentu hasil survei yang dirilis oleh Kompas ini yang menempatkan Pak Sandi secara konsisten di urutan 2 besar popularitas ataupun elektabilitas calon wakil presiden tentu membanggakan kami. Meskipun beliau hari ini terpotret di urutan kedua, turun dari sebelumnya, tetapi itu masih pada kisaran angka yang sangat tipis, antara 8,4 dengan 8,2, itu kan masih dalam rentang margin error. Tentu ini menjadi modal yang selalu kami sampaikan, kekuatan-kekuatan dari Pak Sandi untuk menopang, mendongkrak keterpilihan Pak Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Yang mana setidaknya kehadiran Bang Sandi itu bisa menutup ruang-ruang kosong yang selama ini Mas Ganjar dianggap lemah. Di antaranya pemilih di Jawa Barat, meskipun bukan gubernur di Jawa Barat, tetapi elektabilitas Pak Sandi di Jawa Barat masih cukup bagus, dan juga tentunya di luar Pulau Jawa. Kalau untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar kan cukup kuat. Nah, itu saya kira yang menjadi pertimbangan bahan dari kami untuk menyampaikan kepada PDIP, selain tentunya keunggulan-keunggulan lainnya dari Pak Sandiaga Uno dibandingkan cawapres yang lainnya. Kalau PAN gimana? Saat ini kan PAN bersama dengan KKIR. Lihat elektabilitasnya Pak Erick ada tren kenaikan juga kalau dibandingkan dengan Mei lalu dari 4,5% jadi 8% di Agustus ini. Apakah Pak Erick ini adalah satu-satunya calon yang akan diajukan oleh PAN? Bagaimana pula kondisinya di KKIR yang disebutkan sebelumnya bahwa pemegang kunci Inggrisnya adalah PKB bersama Gerindra? Pilpres 2024 ini sepertinya berbeda cara menghitungnya dengan Pilpres sebelumnya, Pilpres KA. Kenapa?
Pilpres 2024 ini, satu dari calon presidennya rata-rata memiliki tingkat elektabilitas yang tidak jauh berbeda selisihnya, sehingga faktor determinan, faktor yang penting adalah calon wakil presiden itu harus dapat memberikan kontribusi insentif elektoral kepada calon presiden. Nah, dari kondisi seperti itu, maka seluruh calon wakil presiden harus memiliki nilai elektabilitas yang cukup baik agar dapat menambah elektoral calon presiden ketika berpasangan. Kami mencalonkan Pak Prabowo Subianto untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo. Nanti kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Pak Prabowo akan ditentukan secara musyawarah mufakat. Kalau dilihat dari potensi yang ada, kita masih menunggu rapat resmi. Ada PKB yang mengusulkan nama Caimin, kemudian ada PAN yang menyodorkan nama Mas Erick Thohir, ada Golkar, ada Pak Erlangga atau Ridwan Kamil. Ini semuanya akan kita rumuskan secara bersama-sama, secara musyawarah mufakat, kolektif, kolegial. Intinya bahwa pasangan ini harus menang. Siapapun calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Pak Prabowo sebagai pasangannya harus dapat memberikan nilai elektoral bagi seluruh partai politik pendukung tim Capres Prabowo. Oke, kalau Bung Doli lihatnya apakah faktor yang akan menentukan untuk Golkar khususnya memajukan tokoh di Pilpres ini berdasarkan elektabilitas atau seperti apa? Sementara ini kan di Rapimnas Rakernas tadi disampaikan masih Pak Erlangga Hartarto, tapi dengan perkembangan terjadi apakah elektabilitas ini juga jadi salah satu pertimbangan utama? Iya, tentu banyak variabel yang kemudian nanti akan kita bawa dalam diskusi ya, dalam penetapan soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Nah, yang penting adalah siapapun figur itu adalah menambah kekuatan. Ya, kekuatan apa? Pertama yang paling penting adalah apakah nanti pasangan yang akan kita sampaikan itu bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi dengan Pak Prabowo untuk membawa Indonesia 5 tahun yang akan datang, gitu ya. Jadi tentu kita bicara mulai dari kepentingan atau narasi apa yang kita akan bangun di dalam memajukan Indonesia setidaknya 5 tahun yang akan datang itu. Nah, kedua figur ini harus menjadi ya duit tunggal ya, saling mengisi, saling melengkapi. Dari mungkin ada kelemahan masing-masing nanti di antara kedua pasangan ini. Gitu. Nah, yang kedua tentu memang ada faktor elektabilitas ya. Ini juga akan menjadi pertimbangan. Tetapi juga yang tidak harus kalah dipertimbangkan adalah tokoh-tokoh yang mendampingi figur calon wakil presiden ini adalah mempunyai dukungan kuat, infrastruktur, jaringan organisasi partai politik itu juga harus penting dipertimbangkan ya. Karena bagaimanapun itu juga akan ikut menambah kekuatan ya untuk memenangkan Pilpres. Jadi kita kan semuanya bergabung itu tentu di dalam kontestasi pemilu ini terutama Pilpres tujuannya adalah untuk menang. Nah, jadi pertimbangan untuk menang itu tadi itu bisa setidaknya ada 3 variabel itu. Ada 3 variabel, salah satunya elektabilitas. Kalau dari P3 namanya mengajukan proposal sebagai cawapres, otomatis salah satunya elektabilitas. Nah, di sisa waktu ini bagaimana mendongkraknya agar PDIP betul-betul melirik P3 untuk meminang mendampingi Pak Ganjar di Pilpres nanti, Mas Awi? Ya, kita terus mempromosikan, mensosialisasikan Pak Sandi sebagai Ketua Bapilu P3 sekaligus bakal cawapres yang diusulkan oleh P3 dalam konsolidasi ke tingkat grassroots. Semakin menambah elektabilitas Mas Sandi, Bang Sandi dari yang akan diukur dari sejumlah lembaga survei. Selain itu, dalam simulasi di sejumlah lembaga survei itu menunjukkan kalau pasangan Ganjar Sandi itu dalam posisi teratas dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Bang Sandi itu mampu mendongkrak elektabilitas dari Pak Ganjar. Tapi sekali lagi
itu merupakan tawaran ataupun proposal dari kami yang sudah menyatakan bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan. Apakah nanti akan berhasil? Tentu masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Saya kira kita punya waktu selama 2 bulan untuk meyakinkan PDI Perjuangan untuk menerima usulan dari kami menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga Uno. Karena kepentingan kami selain menang di Pilpres, yang tak kalah penting adalah bagaimana mendongkrak perolehan kursi P3 pada pemilu 2024 yang akan datang. Supaya kita bisa ada di parlemen lagi dan bisa bertemu lagi dengan Bang Doli dan juga Mas Bah itu. Bisa diskusi lagi di Senayan gitu. Ya, bisa reuni lagi di Senayan. Kalau Mas Viva, dari PAN seperti apa? Kalau di KKIR kan tantangannya lebih banyak partai politik di dalamnya, partai-partai besar. PKB sudah lebih awal, ada juga partainya Bang Doli, Golkar. Bagaimana PAN ini berfokus untuk meningkatkan elektabilitas Pak Erick yang jadi calon wakil presiden dari PAN yang diusulkan oleh PAN? Ya, Mas Erick Thohir itu bukan orang lain. Mas Erick Thohir sudah identik dengan Partai Amanat Nasional, beragam cara kreasi dan inovasi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas setiap calon presiden atau setiap calon wakil presiden sudah banyak ditempuh. Intinya nilai elektabilitas Mas Erick saya rasa akan ada tren kenaikan dan ini akan berpengaruh secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan dan akan bisa menambah nilai elektoral seandainya itu menjadi kesepakatan dari koalisi untuk menjadikan Mas Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Tapi semuanya dikembalikan pada komunikasi dengan calon presiden dan hasil musyawarah mufakat kolektif kolegial dengan seluruh anggota koalisi. PAN tidak bisa memutuskan sendirian, harus juga mendengar dan memahami kepentingan dan aspirasi dari anggota partai yang itulah indahnya di koalisi tim Capres Prabowo yang lebih mengedepankan pada nilai solidaritas, persaudaraan, persahabatan. Intinya kita akan fokus untuk menang pemilu presiden 2024. Kesalahan-kesalahan pada pemilu presiden sebelumnya menjadi evaluasi yang sangat berat buat kita untuk diperbaiki dan kemudian akan kita bikin sebuah gerakan baru yang lebih mementingkan pada proses elektoral yang lebih moralis, yang lebih intelektual. Dan setidaknya mengajukan nama bakal cawapres ini jadi PR untuk Golkar, P3, PAN untuk menaikkan posisi tawar di Pilpres nanti di koalisi masing-masing. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Terima kasih Bung Doli, terima kasih Mas Awi, terima kasih juga Mas Viva Yoga. Sampai jumpa lagi, selamat malam.